Ya, pertama tentu sikap ini adalah awalnya adalah sikap dari PKS sendiri. Keadilan Sejahtera telah meluncurkan program Kick-Off, kampanye nasional PKS, Pemilu 2024 di Kota Depok, Jawa Barat, dengan mengedepankan politik gagasan yang kokoh. Satu estafet penting dalam perjalanan panjang perjuangan kita menuju kemenangan Pemilu 2024, yaitu Rapat Pimpinan Nasional. Ahmad Syaihu mengatakan PKS telah berkomitmen dengan politik berbasis gagasan, sebab hal itu merupakan pilar utama dalam konstelasi pemilu, karena politik yang dibangun dengan pilar-pilar gagasan akan kuat dan kokoh. Konsep politik gagasan yang kita luncurkan, insya Allah sebagai upaya kita membangun generasi, kata Ahmad Syaihu. Ahmad Syaihu mengatakan gagasan politik PKS dinilai mudah dipahami, terstruktur, sistematis, dan masif. Insya Allah mampu menjangkau seluruh elemen yang ada di tengah masyarakat. Setelah gagasan politik dibentuk, lanjut Ahmad Syaihu, PKS akan totalitas memenangkan pasangan Anies dan Muhaimin dan pemilu di tahun 2024. Kita harus berjuang totalitas untuk memenangkan pemilu 2024, kerja parsial, hanya caleg yang bekerja, tim sukses, kali ini totalitas kerja, terstruktur, caleg bekerja dikerahkan kemenangan di 2024. Mudah-mudahan PKS melakukan dengan konsisten terstruktur, masif, dan sistematis. Insya Allah menjadi keniscayaan PKS menang dan Anies Muhaimin jadi presiden dan wakil presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Ya, untuk menunggu, saya perlu sampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, dalam kesempatan hari ini kita melaksanakan kick-off pemenangan kampanye Partai Keadilan Sejahtera untuk 2024. Ini menjadi sebuah pertanda bahwa insya Allah PKS siap menyongsong kemenangan pada 2024 dengan politik gagasan. Tentu politik gagasan ini bukan baru dimulai hari ini, tapi politik gagasan sudah kita mulai inisiasi pada periode pemilu 2019. Saya melanjutkan apa yang sudah digagas oleh Bapak Muhammad Sohibul Iman, dan kali inilah insya Allah kita meluncing gagasan-gagasan PKS untuk pemenangan pada pemilu 2024 yang akan datang. Saya kira itu barangkali sebagai pengantar, nanti kita diskusi jika ada hal-hal yang kurang jelas. Silakan. Baik, terima kasih Pak Presiden. Langsung saja ya kepada teman-teman wartawan, silakan yang bertanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bila dari CNN TV Indonesia. Saya ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama terkait dengan gagasan yang tadi akan dibawa. Berarti ini PKS sendiri mendorong kampanye gagasan, bisa disebutkan secara konkretnya seperti apa? Yang kedua, tadi kan dalam sambutannya Pak Saiku tadi menyebutkan bahwa menyinggung soal IKN ya Pak ya. Berarti ini untuk ibu kota Jakarta tetap PKS mendukung untuk tetap di Jakarta atau seperti apa Pak? Terima kasih. Iya, memang apa yang tadi disampaikan pertama adalah terkait dengan IKN ya. Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang, maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta. Lalu bagaimana dengan yang sekarang sudah dibangun di Kalimantan tetap di ibu kota Nusantara? Nah, itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Ibu kota pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy ya, karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan juga diakui sebagai paru-paru dunia. Nah, kemudian kaitan dengan gagasan-gagasan apa yang akan kita kick off launching dalam kesempatan siang hari ini, yaitu terkait dengan tiga hal lain ya. Yang pertama adalah pangan murah, karena kita menginginkan bahwa masyarakat bisa menjangkau harga-harga pangan ini dan bisa membelinya untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Yang kedua adalah kaitan kerja-kerja gampang. Kerja ini gampang, sehingga kita melihat angkatan kerja yang terus makin bertambah di negeri ini akan bisa diatasi dengan mudahnya diserap oleh berbagai pasar-pasar tenaga kerja. Dan itu diharapkan ke depan bisa itulah yang akan kita lakukan. Yang ketiga yaitu sehat, mudah.
bahwa tidak perlu kemudian kita dengan menggunakan berbagai kartu-kartu yang beragam ya, tetapi cukup dengan menunjukkan KTP bahwa seluruh masyarakat Indonesia ini bisa dijamin terkait dengan kesehatannya. Dan secara detail mungkin nanti apa-apa terkait dengan program-programnya itu akan dibahas pada kick off kesempatan siang nanti. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Selamat siang, Mario dari Kompas TV. Mau bertanya, Pak Presiden, ini nanti apakah gaya kampanye gagasan ini akan disesuaikan dengan daerah yang akan dituju atau tetap secara umum? Terus yang kedua, tanggal 28 nanti, Pak Presiden, ini kan mulai pertama kampanye, akan dibuka di mana kampanye pertama ini dan strategi seperti apa di daerah tersebut? Kampanye pertama oleh Pak Anies dan juga Caimin. Makasih dari Kompas ya, bahwa pertama saya perlu tegaskan bahwa kampanye gagasan yang tadi di launching dan kita kick off kali ini adalah kampanye gagasan dalam skala nasional. Tentu tadi untuk daerah-daerah tertentu bisa jadi ada ide-ide gagasan-gagasan lain itu sebagai penambah. Jadi tidak menutup bahwa seolah-olah hanya ini, tapi untuk daerah-daerah tertentu, wilayah-wilayah tertentu kita berikan juga kesempatan untuk melontarkan ide gagasan apa yang di daerah masing-masing, tetapi itu dalam skala lokal. Nah kemudian tanggal 28 November yang insya Allah akan segera kita lalui, insya Allah kita akan melakukan kampanye melalui penanaman 1 juta pohon di seluruh Indonesia. Oleh karena itu secara resmi nanti kita akan tanam pohon ini di DPP dan seluruh kantor-kantor di DPW, DPD, DPC, DPRA seluruhnya diminta untuk menanam dan juga di tempat-tempat umum lainnya. Tentu itu yang pertama. Yang kedua kita akan berikan juga penghargaan-penghargaan kepada para pegiat lingkungan yang selama ini sudah sedemikian berkiprah. Mereka menyelamatkan lingkungan hidup sehingga bisa survive kehijauannya, survive keberadaan kelestarian alamnya. Saya kira ini akan kita berikan. Nah, saya kira itu mungkin yang untuk tanggal 28 November 2023 ini. Pak Anies, Pak Presiden. Ya. Satu lagi. Ada. Oke. Terakhir ya. Izin, saya Aristo dari JPNN. Masih soal tadi soal IKN. Tadi kan PKS menolak untuk IKN dipindahkan. Ini apakah gagasan ini akan dibawa sebagai program nyatanya Mas Anies atau enggak? Dan kalau memang nanti dibawa ke Mas Anies, bagaimana sikap partai dari rekan koalisi yang lain? Terima kasih. Ya, pertama tentu sikap ini awalnya adalah sikap dari PKS sendiri. Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh Presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa difahami juga oleh partai-partai yang lain. Mudah-mudahan ini akan pada akhirnya menjadi gagasan partai koalisi. Nah, ini akan kita sounding dengan partai-partai koalisi dan juga dengan capres dan cawapres. Saya kira itu akan kita cari titik temu untuk kita menjadi gagasan bersama. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih teman-teman wartawan atas kesediaannya melakukan konferensi pers dan tanya jawab pada siang hari ini.